Akhirnya kaum Quraisy ini melihat fenomena ini, kaum muslimin sudah berangkat. Yang tersisa cuma Ali, Abu Bakar, Rasulullah dan orang muslim yang lemah. Melihat ini, apa ini? Akhirnya mereka ini sarat syi'atun wa ashabun min ghairihim biwairi baladihim. Rasul sudah punya pengikut yang datang dari negeri Yasrib, dari negeri Madinah, penolong Rasulullah. Fahazaru khuruja Rasulillah. Akhirnya mereka mewanti-wanti jangan sampai Rasulullah kabur ini. Musyrikin Quraisy. Wa khafu an yakuna qad ajma'a li harbihim. Kenapa mereka mewanti-wanti? Khawatir Rasulullah yang sudah memiliki komunitas yang baru, Rasulullah yang sudah memiliki pendukung yang baru ini akan memerangi musyrikin Mekah. Akhirnya mereka berkumpullah di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau kita pendopo RW atau RT semacam itulah. Kalau ini Darun Nadwah rumahnya Qusay bin Kilab, di mana pemuka-pemuka Quraisy itu berkumpul, bermusyawarah, mencari kesepakatan terkait apa yang akan mereka lakukan mengenai diri Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur dalam ketaatan. Sehat, panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur tanpa sehat saya rasa tidak bagus juga. Panjang umur sehat tanpa keimanan juga tidak bagus juga. Panjang umur dalam kesehatan dan dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah, itu yang kita minta. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bangun saja kita Bapak dari tidur kita, kembali bangkit lagi saja, ini sudah suatu nikmat yang sangat besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam tidur kita. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, ketika dia mati. Ketika kita ini mati, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut, dan yang belum mati, nah itu kita juga diwafatkan. Fi manamiha, di dalam tidur kita, itu kita diwafatkan. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, nah yang Allah wafatkan itu dalam tidur, rohnya tidak dikembalikan lagi, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mematikan dia, rohnya tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan yang Allah masih ingin beri waktu untuk hidup, Allah kembalikan rohnya, terus dia bangun di waktu pagi. Makanya doa Rasulullah SAW setelah bangun tidur gimana Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah sudah menghidupkan kami kembali, karena Allah mengembalikan ruh kita. Coba kita tidur, ruh kita diangkat oleh Allah, nyangkut di Monas, tidak balik lagi misalnya. Kita tidak bangun lagi saja, ini sudah nikmat yang sangat besar. Cuma kita mengabaikan nikmat tersebut. Jadi jangan gara-gara cobaan dalam suatu masalah kita menghilangkan aneka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang bilang itu apapun jurusannya dalam kuliah, mau jurusannya tafsir, mau jurusannya hadis, mau jurusannya
dakwah itu cobaannya selalu satu. Cobaannya apa? Ekonomi. Ada yang sampai seperti itu. Ini kan sudut pandang dari satu sisi saja, dari sisi materialistis. Dia lupa bernafas saja di pagi hari, bangkit lagi itu nikmat yang sangat besar. Susah-susah cari rezeki mah itu nomor sekian. Jadi jangan sampai satu musibah, satu hal yang membuat kita berduka, membuat kita lupa aneka nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak-Bapak yang mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Jadi mati itu Masya Allah tidak tua tidak muda. Kalau Allah sudah panggil, dipanggillah. Belum lama itu kawan teman saya itu masih muda, badannya kuat, tapi ya Allah berkehendak dipanggillah, wafat lagi. Itu ada artinya kita senantiasa menyiapkan diri, jangan lalai. Dan kita bersyukur sekarang masih dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani hidup. Alhamdulillah beberapa pekan lalu, di bulan lalu kita sudah membahas, kita simak dulu Ustaz Haider ya, biar tidak putus-putus ya. Sirah Nabawiyah masih kita bahas. Kita sudah bahas Bai'at Aqabah. Salah satu hikmahnya kenapa Nabi ada Bai'at Aqabah pertama, Bai'at Aqabah kedua. Bai'at Aqabah pertama pada tahun 12 kenabian, Bai'at Aqabah kedua pada tahun 13 kenabian. Salah satu hikmahnya adalah Rasulullah SAW ingin mengetahui betulkah tulus kaum Ansar ini, bangsa penduduk Yasrib, penduduk Madinah ini, apakah tulus akan menolong Rasulullah SAW. Setelah diutus Mus'ab bin Umair, diutus Mu'adz bin Jabal, mereka kembali lagi ke Madinah. Terus mereka datang dengan 73 orang untuk berbaiat Aqabah yang kedua kali pada tahun ke-13 kenabian. Ini akhirnya Rasulullah SAW hatinya menjadi tenang. Ini berarti tulus. Jadi kadang-kadang beliau menguji dulu, benar tidak keimanan kaum Ansar ini, penduduk Yasrib atau penduduk Madinah. Nah, Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ketika 70 orang itu datang menjumpai Rasulullah SAW, hati Rasulullah SAW menjadi baik, menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk Rasulullah SAW orang-orang yang mau melindungi beliau, orang-orang yang ahlu harbin, ahli dalam peperangan, wa'uddatin dan mempersiapkan peperangan, wa najdatin dan punya keberanian. Jadi Bai'at Aqabah yang kedua kan, aku mengambil sumpah setia kepada kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak dan istri kalian. Itu kan isi Bai'at Aqabah yang kedua. Dan melihat seperti ini, sudah ada 70 orang lebih berbaiat kepada Rasulullah SAW pada Aqabah yang kedua ini. Orang-orang musyrikin ini makin menyiksa pengikut Rasulullah SAW, makin menyakiti kaum muslimin. Ketika mereka mengetahui kaum Khazraj itu datang beriman kepada Rasulullah SAW, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang menyakiti, menyiksa, mengintimidasi, menekan kaum muslimin, para sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah SAW yang saat itu tinggal di Mekah, dicaci maki dan disakiti. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Ini pada tahun 13 kenabian. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yasrib, faman arada khuruja falyakhruj ilaiha." Jadi aku, kata Nabi Muhammad SAW, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Nabi bermimpi. Jadi wahyunya melalui mimpi. Mimpi para nabi ini menjadi kenyataan. Bapak-bapak juga waktu kecil mimpinya sering jadi kenyataan. Mimpi buang air kecil itu sering jadi kenyataan. Coba waktu kecil mimpi buang air kecil, pasti itu beneran. Waktu kecil di bawah 6 tahun ya mau bawa air. Dan Nabi Muhammad ini bermimpi, mimpinya menjadi kenyataan.
Kata Nabi Muhammad SAW, aku diperlihatkan di dalam mimpi bahwa negeri tempat kalian berhijrah itu ada pohon kurma, tempatnya itu subur. Di dalam riwayat lain, hijrah wahiyya Yasrib, negeri tempat hijrah kalian itu adalah negeri Yasrib. Faman arada al-khuruja, barang siapa yang ingin berangkat berhijrah, falyakhruj ilaiha, hendaknya dia hijrah ke negeri Yasrib, Madinah sekarang namanya. Akhirnya kaum muslim ini mempersiapkan diri, dan mereka keluar berhijrah menuju Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Dan orang yang pertama sampai ke Madinah di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya dari Mekah ke Madinah. Amir bin Rabi'ah bersama istrinya yaitu Laila binti Abi Hashmah. Terus ini wanita pertama yang berhijrah ke Madinah, Laila binti Abi Hashmah, istrinya Amir bin Rabi'ah. Itu wanita pertama yang hijrah Qadimat al-Madinah. Terus para sahabat Rasulullah SAW secara bertahap datang berhijrah ke Madinah. Mereka ini tinggal di rumahnya kaum Ansar, fa'awahum wa nasaruhum wa asawhum. Akhirnya kaum Ansar ini memberikan tempat tinggal kepada mereka, menolong mereka dan menghibur mereka. Ini kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin. Nah, para sahabat Nabi Muhammad SAW ini, bapak-bapak ibu, semuanya berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, ketakutan. Kecuali siapa? Kecuali siapa kira-kira yang berani hijrahnya terang-terangan? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ketika Umar ibnul Khattab ingin berangkat hijrah, dia itu menggantungkan pedangnya di atas pinggangnya, digantungkan pedangnya, terus busur panahnya digantungkan di bahunya. Itu Umar bin Khattab. Busur panah digantungkan di bahunya, pedangnya ditaruh di pinggangnya. Terus akhirnya dia dia akhirnya berangkat menuju Ka'bah. Wal mala'u min Quraisyin bi finaiha, dan musyrikin Quraisy itu ada di sekeliling Ka'bah. Akhirnya Umar bin Khattab di situ tawaf selama 7 kali dengan tenang di depan Ka'bah. Terus dia datang ke makom Ibrahim, sholat di makom Ibrahim itu. Makom Ibrahim itu yang sekarang itu ada tanda dalam bangunan yang dikasih logam seperti emas itu, yang kalau kita intip ada tapak kaki 2 itu. Kalau dulu atau di situ dekat kita bisa lihat itu dalamnya. Tidak tahu sekarang itu makin penuh. Yang terpenting kalau bapak-bapak yang sudah sering haji dan umrah atau umrah, tidak perlu menyakiti orang lain berdesak-desakan saat mencium hajar aswad. Menyakiti orang lain, menginjak-injak orang lain, apalagi sampai mau menyewa bayaran untuk sampai kita ke hajar aswad, itu hukumnya zalim sama kaum muslimin, dan itu dosa. Mencium hajar aswad sunnah. Jangan sampai kita mengejar hajar aswad yang sunnah itu sampai menyakiti orang lain, itu malah jadi dosa. Ya kalau dapat bisa mencium hajar aswad, alhamdulillah. Kalau tidak bisa mencium, ya agak jauh sedikit. Kalau bisa sholat di makom Ibrahim, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya menyingkir sedikit. Tapi pahalanya Allah Maha tahu. Jangan sampai kita ngejar makom Ibrahim, sholat sunnah di situ, tapi menyakiti orang lain. Susah Pak ya sekarang ya. Dulu gampang saya, tahun 2002, masih sekarang 2025. Ya, tahun 2002 saya masih muda. Jadi di situ mudah kita di depan makom Ibrahim itu. Itu bapak-bapak, kasihan itu kan ibu-ibu itu berdesak-desakan di depan hajar aswad, perempuan laki-laki kan sangat tidak etis. Itu bapak-bapak. Nah, sampailah setelah sholat di makom Ibrahim, Umar ibn Khattab ini berdiri dengan tegak, lalu dia berkata, "Syahatil wujuh, la yurgimullahu illa hadhil ma'atis." Kata Umar ibn Khattab, buruklah wajah kalian, wahai musyrikin Mekah itu. Ini kata Umar bin Khattab. Dia mau berangkat hijrah ini. Man arada an yusakila ummahu,
siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, kata Umar bin Khattab, au yutima waladahu, atau ingin membuat anaknya menjadi yatim gitu, atau au yurammila zaujatahu, atau menginginkan istrinya menjadi janda, kata Umar bin Khattab, falyalqani wara'a hadzal wadi, silakan hadang aku di balik lembah ini, di balik lembah Mekah ini. Aku ingin hijrah. Jadi siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, artinya dia ini dibunuh oleh Umar, kehilangan anaknya, atau ingin anaknya menjadi yatim, dia menghadapi Umar kalah, anaknya jadi yatim, atau ingin membuat istrinya menjadi janda, dikalahkan oleh Umar, istrinya akhirnya menjadi janda, silakan hadang aku di balik lembah Mekah ini, kata siapa? Umar ibnul Khattab. Mungkin nanti kita bertanya, Umar ibnul Khattab ini hijrahnya begitu berani, tidak takut. Mungkin nanti kita kebawa pola pikir yang kritis, tapi kritisnya tanpa keimanan. Terus kita membandingkan kenapa Rasulullah hijrahnya takut-takutan, sampai datang ke rumah Abu Bakar siang-siang di mana orang tidak tahu, terus nginap dulu di Gua Saur selama 3 hari 3 malam. Terus ada yang memata-matai kaum musyrikin, yaitu Abdullah putranya Abu Bakar. Terus Asma sore hari memberi makanan. Terus begitu aman, terus ada juga Amir bin Buhairah yang menghapus jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa sampai seperti ini Nabi ketakutan? Bukankah beliau seorang Nabi? Bukankah beliau ditolong oleh Allah? Bukankah beliau punya mukjizat? Kenapa lebih berani Umar bin Khattab? Nanti ada jawabannya. Nanti bawa di pelajaran berikutnya. Kita ikuti dulu. Umar mau berangkat. Fama ittaba'ahu illa qaumun minal mustad'afin 'allamahum ma arsyadahum summa madaw li wajhihi. Akhirnya yang mengikuti Umar itu kaum muslimin yang lemah. Dia ingin ikut berangkat hijrah. Tapi Umar bin Khattab mengajarkan mereka, memberi petunjuk kepada mereka nanti berangkatnya belakangan, summa madaw li wajhihi. Kemudian Umar bin Khattab berangkat menuju kota Madinah. Wa hakadha tataba'a muslimun fil hijrah ila Madinah hatta lam yabqa bi Makkah minhum illa Rasulullah wa Abu Bakar wa Ali aw mu'azzabun mahbusun aw maridun aw dha'ifun anil khuruj. Kaum muslimin, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Mekah semuanya berhijrah. Yang tersisa pada tahun ke-13 kenabian ini, yang tersisa adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali, atau sahabat Nabi yang disiksa dan ditahan, atau sahabat Nabi yang sakit, atau sahabat Nabi yang lemah tidak bisa berangkat hijrah. Ini izin Rasulullah SAW untuk para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah pada tahun 13 kenabian. Nah sekarang bagaimana hijrahnya Nabi? Kita bahas baik-baik. Dalam sunnah yang sahihah diriwayatkan oleh para ulama sirah nabawiyah bahwa Abu Bakar ketika melihat kaum muslimin ini sudah berangkat ke kota Madinah, akhirnya Abu Bakar iri, saya juga mau berangkat wahai Rasulullah. Datanglah dia menjumpai Rasulullah untuk meminta izin berangkat hijrah ke Madinah. Abu Bakar, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada Abu Bakar, ala risli, pelan-pelan, tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Fa inni arju ayyu'zana li, aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepadaku. Faqala Abu Bakar, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi, apakah engkau juga ingin berhijrah wahai Rasulullah? Kata Abu Bakar. Bi abi anta wa ummi ini ungkapan dalam bahasa Arab. Jadi bi abi anta wa ummi, banyak penerjemah menerjemahkannya salah ini. Jadi bi abi anta wa ummi ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ada penerjemah menerjemahkan demi ayah dan ibuku. Bersumpah demi ayah dan ibu boleh tidak? Tidak boleh. Bersumpah kalau kita ini bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, itu baru boleh. Kalau ini bi abi anta wa ummi, kalau diartikan demi ayah dan ibuku tidak boleh. Jadi maksudnya dalam bahasa Arab ini anta mafliyun bi abi wa ummi atau fidaka abi wa ummi. Ini dalam bahasa Arab.
Artinya engkau wahai Rasulullah ditebus oleh ayah dan ibuku. Jadi ayah dan ibuku menjadi jaminan untuk dirimu. Ini untuk menggambarkan betapa tingginya derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi, iya, aku juga ingin berhijrah. Akhirnya Abu Bakar ditahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berangkat dulu karena dia ingin diajak oleh Rasulullah mendampingi beliau saat berhijrah. Akhirnya kaum Quraisy ini melihat fenomena ini, kaum muslimin sudah berangkat. Yang tersisa cuma Ali, Abu Bakar, Rasulullah dan orang muslim yang lemah. Melihat ini, apa ini? Akhirnya mereka ini sarat syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim. Rasul sudah punya pengikut yang datang dari negeri Yasrib, dari negeri Madinah, penolong Rasulullah. Fahazaru khuruja Rasulillah. Akhirnya mereka mewanti-wanti jangan sampai Rasulullah kabur ini. Musyrikin Quraisy. Wa khafu an yakuna qad ajma'a li harbihim. Kenapa mereka mewanti-wanti? Khawatir Rasulullah yang sudah memiliki komunitas yang baru, Rasulullah yang sudah memiliki pendukung yang baru ini akan memerangi musyrikin Mekah. Akhirnya mereka berkumpullah di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau kita pendopo RW atau RT semacam itulah. Kalau ini Darun Nadwah rumahnya Qusay bin Kilab, di mana pemuka-pemuka Quraisy itu berkumpul bermusyawarah mencari kesepakatan terkait apa yang akan mereka lakukan mengenai diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sudah membahayakan kita. Mereka sudah, Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini sudah memiliki pengikut. Mereka bisa jadi akan memerangi kita. Bagaimana tindakan kita rapat? Nah di situ kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, datanglah iblis. Nah, kaum musyrikin ini yang pertama ada yang memberikan opsi, tangkap Rasulullah, penjarakan. Jadi ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir ini itu membuat makar tipu daya, liyusbitu, untuk menangkapmu wahai Rasulullah. Satu usulan pertama, menangkap dan memenjarakan Nabi Muhammad. Jangan menangkap. Ada yang protes, kalau ditangkap dan dipenjarakan nanti Bani Abdi Manaf ini, keluarga besar Nabi akan marah, dia bisa membebaskan. Aw yukhriju, ada opsi kedua, kita usir saja. Kata musyrikin Quraisy. Ada opsi ketiga, aw yaqtuluk, atau membunuhmu. Opsi ketiga bagaimana bunuh, ini usulan dari iblis. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, iblis menyamar sebagai seorang yang tua, terus memberi pendapat bunuh saja Nabi Muhammad itu, bunuh saja si Muhammad itu, kata iblis. Akhirnya bagaimana cara membunuhnya? Kalau satu orang dari kita misalnya dari keluarga, dari kabilah ini, satu orang membunuh Nabi, kita diserang oleh kabilah-kabilah lain yang mendukung keluarga Nabi Muhammad. Ini bingung lagi mereka. Akhirnya sampai mereka satu kesimpulan, masing-masing suku mengutus satu orang pemuda yang kuat dengan pedang yang tajam. Nah, itu masing-masing suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi. Ini satu orang diambil yang kuat, berkumpulan, dikasih pedang yang tajam, nanti bunuh Rasulullah serempak. Jadi jangan satu, kalau satu orang membunuh saja tuh, ini nanti yang diperkarakan, diserang sama Bani Abdi Manaf. Semua perwakilan dari suku ini itu pegang pedang pemuda ini, dan ketika Rasulullah tidur, pedangnya berbarengan mengenai tubuh Nabi. Pedangnya berbarengan menebas tubuh Nabi. Harus berbarengan. Kenapa harus berbarengan? Supaya Bani Abdi Manaf ketika ingin protes dan memperkarakan pembunuhan salah satu keluarganya yaitu Muhammad, tidak bisa karena akan melawan banyak suku. Jadi ini konspirasi kaum musyrik. Jadi begitu, sampai pada satu keputusan, masing-masing suku mengirim pemuda yang kuat, pedangnya yang tajam. Nanti ketika menebas Rasulullah, berbarengan menebas Rasulullah SAW. Tapi isunya nanti pemilihan presiden berikutnya Puan sama Anies.
Isu-isunya katanya seperti itu. Wallahu katanya sebenarnya ada teman saya itu staf khusus Puan Maharani. Ada teman saya juga ada anggota DPR RI di Senayan, ada yang jadi ustadz saya doang ya teman saya. Macam-macam. Ada teman saya ada Kompolnas, anggota Kompolnas. Teman satu di pondok anggota Kompolnas ada juga komisaris ada. Cuman yang lebih aman jadi ustadz, duitnya sedikit jadi hisabnya kecil. Kalau jadi komisaris duitnya banyak kok. Nanti hisabnya di akhirat lama. Kalau nggak jujur gitu ya. Itu Bapak ya. Jadi alhamdulillah Bapak ya. Itu Bapak ya. Kita lanjut Bapak ya. Akhirnya ini sepakatlah kaum musyrikin Quraisy seperti itu ingin membunuh Rasulullah, tapi caranya mengutus masing-masing pemuda dari satu suku, nanti menegasnya berbarengan. Ini masih panjang ini Bapak kisah-kisahnya. Insya Allah sampai sini dulu Bapak ya, nanti kita sambung lagi di pekan yang akan ini agak panjang, masih ada 2 halaman, terus ada sampai di 2 halaman, 3 halaman. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan yang terpenting, insya Allah kita harus tetap semangat. Rasulullah SAW ini berhijrah di tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi. Saat itu usia Rasulullah SAW adalah berapa tahun? 53 tahun. Setua itu di usia 53 tahun hijrah, naik unta jalan kaki bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kita masih muda, semangat ke masjid, semangat beribadah, jangan pernah kita menjadi lemah dan putus asa. Ini saja.